Jadi kalau kita periksa hari ini, sampai di mana tanggung jawab masing-masing komponen keluarga tadi itu. Suami sebagai ayah yang bertanggung jawab, istri, anak-anak, mertua, seluruhnya itu. Ada tak laisa iramana sayun salangkah? Nah, di dalam menjaga kehormatan, karena untuk itulah syariat meletakkan hukum pernikahan. Itu tujuan umum itu. Bang kok disuruhnya wak nikah, bang kok dilarangnya berzina, supaya terhormat, jangan serupa wow gitu kira. Itu sebenarnya tujuannya. Tapi apakah seluruh yang terlibat dalam pernikahan itu merasa bahwa dia sedang memikul suatu tujuan utama dari 5 tujuan utama syariat? Itu yang kurang. Yang ada pernikahanku adalah urusan badunia, sorak-sorai, heboh, lantuang-lantang, itu nanti jadi. Jarang kita melihat di dalam suatu momentum pernikahan orang-orang yang terlibat di dalamnya merasa bahwa mereka sedang memikul suatu amanah untuk mewujudkan dan menjaga apa yang dijaga oleh syariat. Ada. Nanti kenapa? Badunia. Lihatlah. Ko sambako, bara macamnya. Keterimaan ke diundang. Itu sedang terpikir. Jadi kita kehilangan ruh sebenarnya di dalam beragama hari ini. Kita sedang kehilangan ruh. Yang wak jalankan apa? Seremonial keagamaan. Habilo kulah kesadar umat. Paliang-paliang kok tiba Ustaz Buya pai hadir dalam suatu acara pernikahan, ketika itu senyum patuh. Woi, musik anti dulu tu Buya tiba. Lumpai Buya lah mulai lihat sini. Jadi tidak tahu sebenarnya sedang mengah, itu yang tak jalih kini. Itu yang terjadi. Jadi yang perlu kita catat baik-baik hari ini bahawa pernikahan dengan segala aturan, dengan segala ketentuannya di dalam syariat, tujuannya untuk apa? Untuk mewujudkan manusia-manusia terhormat. Membentuk nanti dari manusia-manusia terhormat, membentuk sel terbawah dari masyarakat umat Islam, keluarga yang terhormat. Nah, kalau keluarga-keluarga punya kesadaran itu, yakinlah masyarakat ini aman-aman saja ini. Karena itu kerusakan sosial, degradasi moral, apapun istilah yang dikemukakan oleh orang hari ini, bermula dari mana? Keluarga tadi. Nah, kalau kita mengatakan bermula dari keluarga, dari mana akan kita telusuri awal? Dari awal pembentukan keluarga. Nah, jadi kalau ingin memperbaiki tatanan sosial yang terjadi sekarang ini dari sisi akhlak dan lain-lain, tidak ada cara yang terbaik melainkan membenahi kembali bagaimana memulai kehidupan berumah tangga. Itu jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Membenahi kembali
bagaimana memulai hidup berumah tangga. Tapi tidak ada yang serius mau untuk membenahi itu. Maka selesai di ceramah saja. Ceramah tidak membuat aturan. Ceramah hanya memberi peringatan. Ceramah hanya memberikan penjelasan. Ceramah paling kareh adalah menegur. Itu paling keras ya. Tidak ada lebih dari itu. Siapa yang akan menata itu? Siapa yang akan membuat aturan? Siapa yang akan menjaga pelaksanaan? Nah, itulah di lapangan. Nah, tidak sedikit ceramah-ceramah ini mentah dikarenakan apa? Orang-orang yang berada di lapangan tidak mau seirama, searah dengan apa yang diceramahkan oleh ulama. Makanya kecian tak selesai dek ceramah tu. Banyak orang nentamek kaji tentang pernikahan, tikau nikah ndak aja selesai. Ya. Itulah yang terjadi. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, pernikahan itu memiliki tujuan utama, yaitu menjaga kehormatan dan kemuliaan diri kita dan keluarga kita. Sekarang kita lanjutkan. Ketika kita berbicara tentang az-zawaj, an-nikah, tadi secara hukum sudah kita jelaskan hukumnya. Untuk memahaminya secara fikih, tentu tidak terlepas dari pemahaman pengertian dari pernikahan itu sendiri. Di dalam nas syariat ada dua kata yang populer yang dipakaikan untuk pernikahan ini. Yang pertama adalah kata nikah. Yang kedua adalah kata zawaj. Dia ada dua kata. Karena itu para ulama mengatakan kalau dua kata ini dipakaikan di dalam akad, kalau berbahasa Arab ankahtuka au zawwajtuka, maka dua kata itu adalah kata yang sharih namanya. Lafaz yang sharih. Apa makna lafaz sharih? Lafaz yang terang yang bermaksud untuk mengikatkan dua orang anak manusia dalam suatu ikatan pernikahan. Di dua kata itu, ankahtuka atau zawwajtuka. Kenapa? Karena nas mempergunakan dua kata itu untuk menunjukkan akad nikah. Yang pertama apa? Kata nikah. Yang kedua kata zawaj. Nah, kedua inilah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan nikah. Berarti kata nikah dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Jadi tidak aslinya bahasa kita. Berarti ini merupakan kata yang diambil langsung dari bahasa Arab. Nah, kemudian zawaj sering kita terjemahkan dengan kata kawin, tapi cenderung di dalam akad tidak dipergunakan oleh orang kata kawin dengan terjemahnya. Kenapa? Karena ada dua pengertian kawin yang ada di pasaran. Kawin dalam makna nikah, ada kawin yang tidak pakai nikah. Nah, karena itu daripada menimbulkan persepsi yang macam-macam, maka jarang kita mendengar di dalam akad nikah, aku kawinkan engkau.
walaupun sebenarnya dia sama-sama terjemah. Nah, tetapi yang populer dipakai aku nikahkan, kan begitu? Karena itulah terjemahan yang lebih tepat dari kata ankahtuka wa zawwajtuka. Nah, jadi dua kata itu kata yang memang asalnya menunjukkan kata pernikahan kalau dipergunakan di dalam akad. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada kata nikah itu maknanya lain, bukan akad. Tetapi kalau dia dipakai dalam keadaan berakad, maka fikiran orang yang mendengar tidak akan terlintas di dalamnya selain dari maknanya adalah ijab dan qabul, yang berakibat nanti ada dua orang, sepasang anak manusia terikat dalam suatu akad pernikahan. Jadi kata nikah ada makna lain, ada. Nikah di samping bermakna akad juga bermakna wata', bermakna berhubungan seksual. Nah, itulah yang terkadang keliru difahami orang. Wanita dalam keadaan haid tidak boleh menikah, padahal maknanya kan bukan tidak boleh berakad. Nikah yang dimaksud di situ adalah bergaul. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi kata nikah itu bisa bermakna akad, bisa bermakna berhubungan seksual. Nah, di dalam beberapa kitab fikih ada yang memakai istilah nikah haram di saat wanita dalam keadaan haid. Makna nikah itu apa? Bukan akad, tetapi apa? Berhubungan suami istri. Haram. Karena Al-Quran memerintahkan hindari. Nah, tapi karena sebagian orang tidak memilah makna nikah di sana, akhirnya muncul pula itu petunjuk. Sebelum dinikahkan ditanya, ini wanita dalam keadaan suci tidak? Padahal tidak ada disyaratkan wanita mau dalam keadaan suci, mau dalam keadaan haid. Yang tidak boleh itu dalam keadaan hamil. Kalau dia hamil karena ditinggal oleh suaminya, misalnya hamil suaminya mentalak dia, atau hamil suaminya meninggal dalam keadaan hamil, nah harus istibra' dahulu, harus dia melahirkan dahulu, kemudian baru boleh. Tetapi kalau hamil karena perzinahan bagaimana? Nah, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama, boleh tidak dinikahkan? Sebagian ulama mengatakan boleh, seperti di dalam mazhab Syafi'i, karena tidak ada penghalang untuk dia dinikahkan. Tetapi mazhab Syafi'i memutuskan anak yang lahir tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan yang hamil karena perzinahan itu. Dan bahkan ada pula yang melarang, tidak boleh digauli dahulu sebelum melahirkan. Aku tambah repot hukumnya. Tak dinikahkan secara lalu, dia nyopo boleh nikah bala kebenagaan. Nah, nantilah kita bicarakan itu nanti kita jelaskan agak panjang berdasarkan dalil-dalil. Nah, kembali kita kepada lafaz tadi. Nah, lafaz zawaj begitu juga, dia adalah lafaz bahasa Arab. Kata zawaj sering zauj. Kata zauj
bisa bermakna pasangan, belum tentu bermakna istri. Nah, jadi kata zauj bisa bermakna pasangan. Kalau dikatakan zaujuha, itu bermakna suami. Kalau dikatakan zaujuhu, bisa bermakna istri. Tapi kalau berdiri zaujah, jelas itu istri. Apa makna asal atau makna wadai dari kata zauj? Apa artinya? Yaitu kalimat bahasa Arab atau lafaz bahasa Arab maudu'an yang diletakkan atau yang dipakai secara asalnya untuk apa? Liqtirani ahadis syai'aini bil akhar, untuk mempersandingkan antara satu dengan yang lainnya. Karena itu sendal berpasangan, binatang juga berpasangan. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir, wa idzan nufusu zawwijat. Zawwijat maknanya uqturinat, dipersandingkan, dipasang-pasangkan. Itulah konsep rumah tangga dalam Islam. Konsep rumah tangga dalam Islam konsep zaujiyah, konsep berpasangan, bukan konsep tanafusiyah, bukan konsep persaingan. Jadi dalam rumah tangga kalau ego dan dikemukan surang-surang, tak lama umunya tu. Nah, karena itu supaya jangan ego yang dikedepankan, harus ada tuntunan. Tuntunan nampak yang pertama, ketentuan Allah dahulu harus dipatuhi. Tak selera nan dahulu tu. Ketentuan Allah yang dahulu. Karena itu kepatuhan istri kepada suami pun berkait. Tak sadonya harus patuh, bersyarat selama dan diperintahkan, yang disuruh oleh suami, yang diarahkan oleh suami itu tidak dalam bentuk maksiat kepada Allah. Tapi kalau suami menyuruh awak berbuat maksiat, mesti patuh juga tak? Tidak. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Jadi kalau nak patuh, lain tak haram lu serugo dah. Tak. Ini keridhaan suami itu dalam hal yang diridai oleh Allah. Kalau suami tidak reda, tidak reda, dia yang keliru, yang tidak mengikuti apa yang diridai oleh Allah, itu tidak berakibat kepada istri, termasuk dalam kategori nusus. Itu tidak durhaka bini jadinya. Nah, karena itu yang laki-laki juga harus tahu menimbang ma istri wak kawak suruh, mana yang dilarang, berbagai macam apa yang akan dianjurkan. Yang pertama sekali ilmu.